This meeting is being recorded. Perkenalkan, nama saya Mas Yogi Syan dengan akhiran NIM 089. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Ekman layer. Ekman layer, persamaan angka Rossby rendah untuk aliran agiostrofik diberikan oleh keseimbangan antara suku Coriolis dan suku gesekan dengan dirumuskan dengan min FVA sama dengan V nabla kuadrat U atau FUA sama dengan V nabla kuadrat V. Sekian, terima kasih. This meeting is being recorded. Perkenalkan, nama saya Mas Yogi Syan dengan akhiran NIM 089. Efek gesekan sebagian besar terjadi di dekat bagian atas dan bawah laut, di mana alirannya bergesekan dengan batas laut atau terkena angin. Secara teknis, ruas kanan persamaan ini mewakili viskositas molekul, yang mewakili perpindahan momentum gesekan oleh molekul-molekul yang saling berdesak-desakan. Namun, ketika melihat fenomena atau skala besar, kita menggantikan viskositas molekul dengan viskositas turbulen. Skala besar, kita menggunakan viskositas molekul dengan viskositas turbulen yang mewakili perpindahan momentum melalui pusaran turbulen. Untuk lapisan Ekman, kami sangat memperhatikan transfer momentum vertikal. Persamaannya kemudian menjadi min FPA sama dengan AZ the partial kuadrat U per the partial Z kuadrat, atau FUA sama dengan AZ the partial kuadrat P per the partial Z kuadrat. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Lovina Yudia Prameswari dengan akhiran NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan tentang seberapa dalam lapisan Ekman. Persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat. Kedalaman lapisan Ekman bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan seperti kekuatan angin, kedalaman perairan, dan viskositas air. Kedalaman lapisan Ekman diberikan oleh gambar di bawah ini. Lalu, skala kedalaman yang dapat kita pahami sebagai berikut. Mewakili jarak yang ditempuh momentum vertikal akibat percampuran turbulen sebelum merasakan pengaruh gaya Coriolis. Lalu yang berikutnya, di bawah lapisan Ekman, perpindahan momentum gesekan menghilang oleh konstruksi. Kita dapat menggunakan fakta ini untuk mengembangkan pandangan integral dari lapisan Ekman dengan mengintegrasikan secara vertikal. Pertama, kita nyatakan keseimbangan momentum gesekan menggunakan perkalian silang seperti gambar di bawah ini. Perkenalkan, nama saya Luis Serrano dengan NIM 23135111106. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan. Suku kedua pada RHS adalah 0 karena mewakili perpindahan momentum gesekan di dasar lapisan Ekman. Istilah pertama adalah tegangan gesekan di puncak lautan. Tegangan ini sama dengan tegangan yang diberikan oleh angin. Koefisien viskositas sama dengan dikali D per U, nilai gradien vertikal, kecepatan horizontal sama dengan tegangan gesekan angin yang bekerja di permukaan laut per densitas air laut yang biasanya dianggap konstan dan sekitarnya. Secara keseluruhan, rumus ini menggambarkan bagaimana gaya dari angin bekerja di permukaan laut menghasilkan pergeseran dalam kecepatan horizontal air laut yang diatur oleh viskositas turbulen air di lapisan Ekman. Sekian dari saya, mohon maaf bila salah kata. Terima kasih. Pak. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Nugraha dengan NIM 23135111001. Konservasi massa menyatakan bahwa air harus di-upwelling atau downwelling ke lapisan Ekman untuk menyuplai transportasi Ekman. Persamaan konservasi volume Boussinesq menyatakan bahwa delta U per delta X plus delta V per delta Y plus delta W per delta Z sama dengan 0. Jika kita terapkan dalam konteks Ekman Pumpkin, ini berhubungan dengan proses transport massa dalam lapisan Ekman di laut, di mana gaya Coriolis dan gesekan fluida berinteraksi menghasilkan pergerakan vertikal
vertikal atau pumpkin dari massa air. Persamaan kontinuitas ini menjamin bahwa massa air yang dipompa ke atas atau ke bawah harus disertai dengan penyesuaian dalam aliran horizontal untuk menjaga keseimbangan massa. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus yang menggambarkan kecepatan vertikal yang diinduksi oleh gradien horizontal dalam kecepatan Ekman. Integrasi di atas lapisan Ekman dan mengabaikan flux volume kecil masuk atau keluar permukaan laut akibat evaporasi dan presipitasi menghasilkan rumus kecepatan vertikal yang dihasilkan oleh proses Ekman-Pumpkin sama dengan min delta sama dengan gradien horizontal dari komponen kecepatan Ekman dalam arah X plus gradien horizontal dari komponen kecepatan Ekman dalam arah Y. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa kecepatan vertikal WZ berlawanan arah dengan penjumlahan gradien kecepatan horizontal. Jadi, rumus ini menggambarkan hubungan antara pola angin di permukaan laut dan pergerakan vertikal air laut dalam lapisan Ekman. Untuk memahami dinamika laut, distribusi nutrien, dan ekosistem laut. Sekian dari saya. Terima kasih. Ekman pumping. Jadi integrasi di atas lapisan Ekman dan mengabaikan flux volume kecil masuk atau keluarnya permukaan laut akibat evaporasi dan presipitasi menghasilkan rumus tersebut. Jadi untuk rumusnya sebagai gambar berikut yang ada di bawah ini. Lalu di next slide-nya. Lalu Ekman pumping juga mempunyai pengertian sebagai berikut. Kecepatan vertikal di dasar lapisan Ekman disebut pemompaan Ekman, mengganti transport Ekman ke dalam persamaan ini. Kita peroleh dan berikut adalah rumusnya yang ada di bawah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rena Simanjunta, NIM saya 2313511021. Di sini saya akan menjelaskan rumus Ekman pumping dalam bentuk curve. Jadi kecepatan vertikal akibat Ekman pumping itu dihasilkan dari faktor konstanta yang bergantung pada kondisi dan karakteristik sistem yang dikalikan dengan skala panjang dalam arah horizontal yang biasa merujuk pada gradien atau perbedaan horizontal. Lalu ini dikalikan dengan tegangan gesekan angin dibagi dengan densitas air dikali parameter Coriolis. Secara singkat, rumus ini menjelaskan bahwa kecepatan vertikal yang diinduksi oleh Ekman pumping berbanding lurus dengan skala horizontal gradien tegangan gesekan angin di permukaan laut dan berbanding terbalik dengan densitas air laut dan parameter Coriolis. Thank you, Pak. SK Tata Advanced Scattorometer adalah instrumen radar gelombang mikro yang ada di dalam satelit METOP orbit tutup EUMETSAT. Instrumen ini berfungsi untuk memperkirakan angin yang menyangkut kecepatan dan arah angin di atas lautan, mengukur kelembaban tanah, serta mengidentifikasi salju dan es. ASKA terdiri dari 2 set 3 antena yang mencakup 2 area berbeda yang terletak di sebelah kiri satu set dan di sebelah kanan set lainnya lintasan satelit. Oleh karena itu dianggap sebagai scattorometer petak ganda. Perkenalkan, nama saya Dawayu Istri Pranyaiswari, NIM 2313511103. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelum menggunakan angin ASCAT, pengguna masih harus mempertimbangkan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama ada pengambilan sampel kurang lebih dengan ketinggian 12,5 km untuk hasil yang terbaik atau di bawah ketinggian 25 km. Yang kedua, ASCAT tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan angin model global NWP 10 meter yang mungkin melewati detail skala kecil. Coastal upwelling adalah tipe upwelling yang paling banyak memiliki hubungan dengan aktivitas manusia dan memberikan banyak pengaruh seperti ikan pelagis kecil (Sardines, Archinoides, dan lain-lain). Manfaat coastal upwelling bagi ekosistem laut adalah yang pertama peningkatan kandungan protein, yang kedua peningkatan kualitas air, yang ketiga pengaruh pada komunitas ikan, yang keempat pengaruh pada fitoplankton, yang kelima pengaruh pada ekosistem laut. Sekian, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Dekrisnayati Siregar dengan NIM 2313511050. Sini saya akan menjelaskan Global Ekman Pumping. Pemompaan Ekman global mengacu pada pergerakan vertikal air di lautan yang didorong oleh tekanan angin di permukaan. Mekanisme ini melibatkan interaksi antara angin, permukaan laut, dan rotasi bumi. Pemompaan Global Ekman menggunakan data global seperti data meteorologi dan satelit. Sementara pemompaan Ekman regional menggunakan data regional dan lokal seperti data meteorologi dan pengamatan satelit. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Fajar Fauziakti dengan NIM 2313511004. Data meteorologi menghitung tegangan angin, data satelit menghitung suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil. Peran Global Ekman Pumping itu menghitung tegangan angin dan suhu permukaan laut, upwelling global. Ekman Pumping dapat menyebabkan upwelling, naik ke permukaan, dan juga downwelling, turun ke kedalaman, yang sangat penting dalam mendistribusikan nutrisi di lautan. Upwelling membawa nutrisi dari kedalaman ke permukaan, serta mendukung produktivitas biologis dan perikanan. Untuk peran lainnya sendiri ada mempengaruhi iklim global dan pola cuaca jangka panjang. Dengan mengatur distribusi panas di lautan, Ekman Pumping membantu dalam proses pengaturan iklim global. Misalnya, upwelling di daerah tropis dapat membantu mendinginkan permukaan laut, sementara downwelling di daerah subtropis dapat menyimpan panas di kedalaman. Ekman Pumping juga berkontribusi pada sirkulasi termohaline global, yang dikenal sebagai sabuk konveyor laut. Ini penting dalam transportasi panas dan massa air di seluruh dunia, mempengaruhi pola cuaca dan iklim global. Sekian dari saya.